Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa wa'adana min barakatihi fid daraini amin. Al-Fatihah. Baik, kita mulai ngaji kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah pada hari ini dengan dimulai dari hadis yang ke-191 yang akan membahas tentang bilangan umat Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Bismillahirrahmanirrahim. U'titu sab'ina alfan min ummati. Aku telah diberi 70.000 orang di antara umatku. Yadkhuluna jannata bighairi hisabin. Mereka masuk surga tanpa hisab. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri. Wajah mereka seakan-akan bulan di malam purnama. Wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin. Dan kalbu atau hati mereka seakan-akan kalbu satu orang. Fastazattu rabbi azza wa jalla. Lalu aku memohon tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'a kulli wahidin sab'ina alfan. Rawahu Ahmad an Abi Bakr. Maka dia memberi tambahan kepadaku untuk masing-masing orang 70.000 orang lagi. Riwayat Ahmad melalui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi di antara umatnya Nabi SAW yang masuk surga tanpa hisab adalah 70.000 orang, kemudian dikalikan dengan 70.000 lagi setelah Nabi SAW meminta tambahan kepada Rabbnya, sehingga jumlah keseluruhan dari umat Nabi SAW yang masuk surga tanpa hisab adalah 4.900.000 orang. Ciri khas mereka di hari kiamat kelak adalah wajah mereka tampak bagus dan bercahaya seperti bulan di kala purnama, dan hati mereka sama. Selanjutnya hadis yang ke-192 membahas tentang keutamaan umat Muhammad. U'tiyat ummati syai'an lam ya'tahu ahadun minal umami. Umatku telah dianugerahi sesuatu yang belum pernah diberikan kepada seseorang pun dari umat-umat yang lainnya, yaitu ayyaqulu indal musibati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana dikala mereka tertimpa musibah, hendaknya mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Rawahu Ibnu Murdawai an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Riwayat Ibnu Murdawai melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Salah satu di antara keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW ialah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini diberikan kepada mereka untuk diucapkan apabila tertimpa musibah. Barang siapa yang membaca kalimat tersebut dikala tertimpa musibah, maka ia akan mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya. Selanjutnya hadis yang ke-193 membahas tentang menyegerakan membayar upah. A'tul ajiru ajruhu qabla ayyajifa araqahu. Berikanlah oleh kalian upah pekerja sebelum keringatnya kering. Wa a'limu ajrahu wa wafi amali. Dan beritahukanlah oleh kalian upahnya sewaktu ia sedang bekerja. Rawahul Baihaqi, riwayat Baihaqi. Hadis ini menjelaskan tentang memberikan upah kepada pekerja atau buruh, yaitu hendaknya kita memberikan upah kepadanya sebelum keringatnya mengering, atau dengan kata lain, kita harus segera membayar upahnya apabila kerjanya telah selesai, dan hendaknya kita memberitahukan kepadanya upah yang akan diterimanya ketika ia masih dalam
kerjanya. Segera membayar upah pekerja hukumnya sangatlah wajib berdasarkan hadis ini, dan menangguh-nangguhkannya hukumnya tidak boleh. Demikian pula memberitahukan upah yang akan diterimanya wajib pula hukumnya. Selanjutnya hadis yang ke-194 mengenai orang yang paling besar susahnya. A'zamun nasi haman, orang yang paling besar susahnya adalah al-mu'minu yahtammu bi amri dunyahu, adalah orang mukmin, dia memikirkan perkara dunia, wa amri akhirati, sekaligus pula memikirkan perkara akhiratnya. Rawahu Ibnu Majah an Anas radhiyallahu anhu, riwayat Ibnu Majah melalui Anas radhiyallahu anhu. Orang mukmin ialah orang yang paling berat susahnya, karena di samping memikirkan perkara duniawi, ia pun memikirkan pula perkara ukhrawinya, atau dengan kata lain, orang mukmin itu bekerja untuk kehidupan di dunianya sekarang dan bekal untuk kehidupan akhiratnya dengan memperbanyak amal soleh. Ia menyadari bahwa hidupnya di dunia ini hanyalah sementara dan sebagai negeri percobaan, sedangkan kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat kelak. Oleh sebab itu, ia tidak melupakan akhirat sebagai tempat ia dikembalikan kepadanya, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, dan peliharalah diri kalian dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kalian semua dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Quran surat Al-Baqarah ayat 281. Mohon maaf. Selanjutnya hadis yang ke-195 tentang orang yang paling berhak dimuliakan. A'zamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha, orang yang paling besar haknya untuk dimuliakan bagi wanita adalah suaminya. Wa a'zamun nasi haqqan 'alal rajuli ummuhu, dan orang yang paling besar haknya untuk dimuliakan bagi lelaki adalah ibunya. Rawahul Hakim an Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Hakim melalui Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi orang yang paling berhak untuk dimuliakan oleh seorang wanita adalah suaminya, sedangkan orang yang paling berhak untuk dimuliakan bagi seorang laki-laki adalah ibunya. Hadis ini menjelaskan bahwa seorang wanita harus berbakti kepada suaminya dan seorang lelaki harus berbakti kepada ibunya. Selanjutnya hadis yang ke-196 tentang istri yang paling berkah. A'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna mu'unatan, wanita yang paling besar berkahnya bagi suaminya ialah yang ringan nafkahnya. Rawahu Ahmad an Aisyah, riwayat Ahmad melalui Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di dalam pembahasan yang terdahulu telah disebutkan bahwa kesenangan duniawi yang paling baik ialah mempunyai istri yang soleh. Istri yang soleh adalah istri yang berbakti kepada suaminya. Ia menerima apapun yang diberikan oleh suaminya berupa rezeki sekalipun sedikit, dan ia tidak banyak menuntut lagi taat dan patuh kepada suaminya. Apabila suaminya melihatnya, maka ia membuatnya senang dan bahagia. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan bahwa istri yang banyak mengandung berkah adalah yang paling mudah nafkahnya, atau dengan kata lain, ia tidak banyak menuntut hal-hal yang menyusahkan suaminya atau yang di luar kemampuan suaminya. Perangai demikian hanya dapat dijumpai pada seorang istri yang soleh. Baik, kita cukupkan ngaji kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah pada hari ini. Semoga memberikan manfaat. Sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qauli syukran jazilan ala ihtimamikum. Arju minkum assalama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.